Kita mulai, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umrihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang sederhana ini untuk melaksanakan aksi nyata yang bertemakan definisi kurikulum. Mengapa kurikulum bisa diubah dan mengapa kurikulum perlu diadaptasi. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Tulus Bakti, Bapak Margo Cahyono ST, kemudian Bapak narasumber Bapak Iswadi MPD, serta rekan-rekan guru mata pelajaran SMA Tulus Bakti. Seperti yang kita ketahui ya, rekan-rekan semuanya, teman-teman semuanya, bahwa semenjak pandemi COVID kemarin kita ada pergeseran kurikulum, kemudian sekarang disebut dengan kurikulum merdeka, dan di SMA Tulus Bakti kita masih menggunakan sebagian kurikulum K13, masih mandiri belajar. Mungkin kegiatan ini sedikit berguna karena insya Allah tahun depan kita akan melaksanakan kurikulum merdeka. Untuk yang pertama kita berikan dulu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMA Tulus Bakti untuk memberikan pengarahan mungkin atau arahan kepada kita semuanya. Kepada Bapak Marco, saya persilakan. Terima kasih Pak Fajar Yusman SPD selaku pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka mengikuti salah satu kegiatan aksi nyata dari rekan kita Bapak Iswadi SPD MPD. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan ini merupakan salah satu sarana menambah informasi bagi kita semua yang insya Allah di tahun ajaran baru akan menerapkan kurikulum merdeka. Adapun tema materi hari ini adalah tentang apa definisi kurikulum, kemudian kenapa kurikulum harus berubah, dan bagaimana kita mengadaptasi kurikulum. Ini adalah sebuah stimulus bagi kita semua, gambaran awal seperti apa kita harus mempersiapkan diri menyambut penerapan kurikulum merdeka di tahun ajaran baru. Mungkin durasi waktu tidak begitu lama karena keterbatasan, ya. Jadi kami mengharapkan kepada Bapak Ibu untuk aktif, ya, untuk mencari tahu seperti apa kurikulum merdeka. Nanti silakan Bapak Ibu bertanya kepada narasumber. Beliau termasuk salah satu pakar pendidikan. Beliau juga seorang dosen, ya Pak ya. Ya, pokoknya master lah, gitu ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, ya, kami persilakan kepada Pak Iswadi untuk menyampaikan paparan materinya. Kepada Bapak Ibu terima kasih kami ucapkan sudah meluangkan waktu berkenan dalam kegiatan hari ini. Demikian dari saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu Enda. Ya, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas sambutannya. Selanjutnya mungkin kita dengar dari narasumber kita Pak Iswandi mengenai definisi kurikulum, kemudian mengapa kurikulum perlu diubah dan bagaimana kita beradaptasi dengan kurikulum. Mudah-mudahan di waktu yang singkat ini cuma 60 menit ya Pak ya, kurang lebih kita bisa 90 menit ya, mudah-mudahan kita bisa sedikit memberikan pencerahan kepada kita semua mengenai kurikulum merdeka ini yang insya Allah akan kita terapkan di tahun pelajaran mendatang.
Terima kasih. Kepada Bapak Iswandi, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Pak Margo yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan aksi nyata ya, dalam rangka untuk memenuhi kinerja saya. Oleh karena itu saya di sini ingin berbagi ilmu ya dengan Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan ntar kita bisa berdiskusi mengenai apa itu definisi kurikulum, kemudian mengapa kurikulum perlu diubah dan mengapa kurikulum perlu diadaptasi. Saya juga terima kasih kepada Bapak Moderator yang sudah memandu kegiatan ini sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Dan saya juga berterima kasih kepada Bapak dan Ibu guru SMA Tulus Bakti yang sudah mau menyempatkan waktunya untuk mengikuti aksi nyata ini. Dan mudah-mudahan karena tadi Bapak Kepala Sekolah sudah menyampaikan bahwa tahun depan itu SMA Tulus Bakti akan menggunakan kurikulum merdeka, maka kemudian materi ini sangat cocok sekali. Makanya saya diskusi dengan Pak Margo. Alhamdulillah Pak Margonya juga sangat terbuka sekali dan sangat tertarik. Dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu juga tertarik ya dengan materi ini. Oke, materi kita hari ini yaitu mengenai definisi kurikulum, mengapa kurikulum perlu diubah dan mengapa kurikulum perlu diadaptasi. Tetapi Bapak dan Ibu, sebelum saya menyampaikan materi ini, ntar di akhir diskusi kita hari ini ada umpan balik ya Bapak dan Ibu yang harus diisi. Saya akan bagikan umpan baliknya, kemudian Ibu ntar saya berikan waktu mungkin sekitar 15 menit untuk mengisi umpan balik. Umpan balik ini Ibu isi sesuai dengan pengetahuan Ibu setelah mengikuti kegiatan ini. Itu akan menjadi refleksi bagi saya untuk kedepannya. Kemudian ntar juga ada sesi tanya jawab ya. Jadi kita terus bertanya, Ibu bertanya, saya akan menjawab, atau mungkin saya yang bertanya ke Ibu yang menjawab ya. Karena harus ada interaksi dua arah ya. Oke, apa itu kurikulum? Biasanya kalau bicara kurikulum, guru pasti akan pusing, kepalanya langsung wah berubah lah ya, rumit ya. Tetapi sebenarnya tidak serumit itu ya, tidak serumit yang Bapak dan Ibu bayangkan ya. Saya tekstual banget aja ya, nggak apa-apa ya, saya tekstual. Kurikulum adalah keseluruhan pengalaman belajar murid ya, dan titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Kurikulum adalah jantungnya pendidikan. Jika jantungnya lemah, maka proses penyaluran darah tidak lancar dan bisa berakibat fatal. Nah, menurut salah satu ahli ya, Ralph Tyler ya, kurikulum mencakup ada tujuan pendidikan yang ingin dicapai, pengalaman pendidikan yang disediakan untuk mencapai tujuan, kemudian cara mengorganisasikan pengalaman pendidikan tersebut secara efektif, serta indikator penentu bahwa tujuan tersebut telah tercapai. Oleh karena itu, ya, ada komponen kurikulum yang terdiri dari 4 komponen. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua adalah konten, isi, ya, materi, kemudian ada metode, kemudian terakhir adalah evaluasi. Nah, tujuan ini biasanya ya kalau sekolah membuat tujuan sekolah ya itu biasa mengacu kepada tujuan pendidikan nasional, di mana kan tujuan pendidikan nasional itu akan diturunkan menjadi tujuan pendidikan sekolah sampai kemudian tujuan pembelajaran. Konten itu materinya apa? Nah tentunya kalau Ibu mau menggunakan kurikulum merdeka, pasti tujuannya pasti ntar ada adaptasi, kontennya juga pasti ntar akan ada perubahan. Metode pembelajarannya pasti ada perubahan, evaluasinya juga pasti ntar ada perubahan. Jadi dari empat aspek ini akan berubah pasti gitu ya. Oleh karena itu kemerdekaan murid dalam belajar adalah jantung pengembangan kurikulum. Jadi kurikulum merdeka itu jantungnya adalah kemerdekaan murid dalam belajar.
Nah, kurikulum berperan sebagai pedoman dan acuan kita dalam pembelajaran. Sedangkan fungsi kurikulum bagi guru adalah untuk memandu dalam proses belajar murid. Jadi sebenarnya gini ya, dalam menyusun kurikulum itu selama 1 tahun, kalau sekarang kan namanya KOSP ya kemarin, kurikulum operasional satuan pendidikan, itu semua guru harus dilibatkan dalam penyusunan KOSP tersebut, kurikulum tersebut. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu di dalam menyusun pembelajaran, desain pembelajaran itu harus sudah dipersiapkan. Jadi 1 tahun itu mau mendesain seperti apa pembelajarannya harus sudah disiapkan. Ya, oleh karena itu dalam KOSP wajib hukumnya kepala sekolah melibatkan semua guru untuk ya, membuat desain pembelajaran yang terdiri dari ada capaian pembelajaran yang diturunkan menjadi ATP, ya. CP diturunkan menjadi tujuan pembelajaran, kemudian diturunkan menjadi ATP, kemudian diturunkan menjadi proses pembelajaran yang akan muncul adalah modul. Tapi bagaimana cara menyusun modul? Nah, ini ada aturannya. Peran dan fungsi kurikulum dapat dioptimalisasikan dalam kerangka 1. Mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. Nah, masa kini ya. Kemudian mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Saat ini dan masa depan. Menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Nah, Bapak dan Ibu, di kurikulum Merdeka itu tidak ada namanya mengejar target. Satu buku harus selesai nih dalam 1 semester atau 2 semester. Tidak. Bapak dan Ibu harus pintar-pintar sekali memilih materi yang berdasarkan konteks kehidupan sehari-hari, bukan kepada kontennya. Contoh matematika nih, guru matematika harus pintar banget nih memilih materi yang bersinggungan dengan manfaat apa dalam kehidupan sehari-hari. Itu apa? Dicapainya dengan apa terserah, mau jalurnya dari mana, yang penting ini materi harus bisa meaningful, bermakna. Jadi jangan sampai anak belajar matematika terus sebenarnya ini untuk manfaat kehidupan sehari-hari apa sih sampai nggak tahu. Nah itu jangan sampai ya. Jadi menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Jadi based on the context, not only content. Jadi bukan hanya kontennya saja atau materi, tapi konteksnya. Konteksnya apa? Contoh ini guru bahasa Inggris siapa di sini? Ada nggak guru bahasa Inggris? Nah, guru bahasa Inggris ini materi bahasa Inggris itu kan kalau siswa itu distimulus bahwa ini manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari ini loh, ini itu semangat. Tapi kalau hanya cuman belajar saja tapi nggak dikasih tahu ya. Contoh belajar tentang membuat surat lamaran pekerjaan, itu kan harus distimulus bahwa ntar kalau kamu kerja di perusahaan asing, kamu harus membuat surat lamaran yang menggunakan bahasa Inggris. Nah itu kan konteks, bukan konten saja. Nah, ini sulitnya di sini, tapi saya yakin Bapak dan Ibu bisa semua. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai zamannya. Jadi gini, kenapa sih Pak Nadiem Makarim ini membuat kurikulum Merdeka? Karena negara-negara maju yang ada di OECD ini sudah menyusun kompas itu artinya panduan bahwa 2030 itu SDM sumber daya manusia yang diperlukan itu harus memiliki ya kemampuan, bukan hanya kemampuan kognitif, afektif ataupun psikomotorik, tapi harus punya value, nilai. Jadi sekarang hasil belajar dibagi menjadi 4, bukan 3 lagi. Kalau TK 13 kan 3, kognitif, afektif, psikomotorik. Nah, di kurikulum Merdeka itu udah value. Ya, agar apa? Agar generasi Indonesia bisa bersaing di tahun 2030. Kalau Bapak Ibu buka internet, OECD 2030, nah itu terdiri dari negara-negara maju di situ yang sudah memetakan bahwa SDM itu harus punya ini. Salah satunya adalah komunikasi global. Komunikasi global itu maksudnya gini ya, siswa itu harus punya ketertarikan terhadap isu-isu internasional.
contoh tentang Palestina gitu. Itu kan isu internasional kan. Anak-anak tuh harus punya inisiatif atau tertarik untuk mengikuti kenapa sih Palestina seperti itu. Kemudian kita bisa memberikan sumbangsi apa sih terhadap Palestina atau perdamaian dunia. Itu jadi bukan hanya sifatnya di nasional tapi harus internasional. Gitu. Nah, value ya itu tadi yang saya sampaikan bahwa sekarang pembelajaran yang disampaikan oleh Ibu jangan sampai cuma mengejar materi, mengejar target, tapi ternyata anak tidak tahu kebermaknaannya apa materi itu. Saya ngajar bahasa Inggris ya, tetapi materi-materi saya itu kalau saya nyusun teks, contoh saya nyusun analytical exposition text, contoh ya, itu saya ngambil isunya itu adalah kenapa sih siswa di SMA tempat saya ngajar itu sering terlambat? Kenapa? Saya suruh riset mereka, bikin pedoman wawancara, bikin latar belakang masalahnya, sampai mereka itu wawancara murid, wawancara kesiswaan, gitu. Dan hasil dari riset itu mereka tulis di kertas ya, dibuat teks analytical exposition text. Jadi mereka ternyata tahu anak itu terlambat alasannya adalah begini. Kemudian solusinya adalah begini. Dan mereka presentasikan dengan bahasa Inggris di depan, full bahasa Inggris. Jadi ada maknanya di situ. Maksudnya begitu. Kemudian saya ngajar factual report text sama. Saya masuk kelas itu kotor banget ya kan, kotor sekali. Kenapa ya? Ayo kita selesaikan yuk anak-anak yuk. Alhamdulillah sampai mereka bikin kampanye anti membuang sampah sembarangan di YouTube pakai bahasa Inggris. Itu yang dimaksud dengan ada value di situ. Ya, Bapak dan Ibu ya, seperti itu. Dan ini saya udah kerjakan semuanya. Ya, yang tadi saya sampaikan dan itu sangat luar biasa. Dan hasil riset mereka saya taruh di perpustakaan digital. Kampusnya karena kepala perpustakaannya adalah saya. Jadi luar biasa sambutan dari anak-anak maupun sambutan dari guru-guru yang lain. Kemudian, ini ya, bukan banyaknya materi atau konten, tetapi konten materi esensial dalam pembelajaran yang dilaksanakan secara mendalam. Dalam proses pembelajaran ini dapat menggunakan siklus pembelajaran inquiry yang menekankan pada rasa ingin tahu sebagai dorongan belajar yang kuat pada murid yang perlu digabungkan dalam percakapan dalam proses pembelajaran. Pertanyaan-pertanyaan terbuka seperti mengapa, apa, dan bagaimana merupakan cara guru untuk menstimulasi tujuan pembelajaran. Nah ini, ntar Ibu, Bapak bisa pakai siklus inquiry. Nah ini siklusnya. Pertama adalah refleksi. Jadi pembelajaran Ibu, Bapak dan Ibu ya harus bisa menyalakan rasa ingin tahu siswa agar siswa memiliki imajinasi siswa berjalan dalam pemikirannya. Jadi kalau Ibu ngajar, ini yang lagi PPG pasti hafal banget. Nggak pakai problem based learning atau project based learning ya. Jadi pertama Ibu mengajar itu kan biasanya menyampaikan tujuan pembelajaran yang jadi fondasi lah ya. Nah setelah itu masuk ke dalam inti, Bapak dan Ibu itu harus bisa menyalakan ya, artinya menstimulus rasa ingin tahu siswa dengan pertanyaan-pertanyaan. Kayak saya mengajar tadi factual report text, saya kasih foto asli sampah yang berserakan di kelas. Saya tanya kepada anak-anak, what is this picture? Saya bilang gitu, apa gambar ini? Why did it happen? Mengapa itu terjadi? Saya bilang, kenapa? Anak kan penasaran. Wah, Pak, karena ada yang pakai bahasa Inggris, ada yang pakai bahasa Inggris. Wah, karena siswa-siswa buang sampah sembarangan. Kan kalian kan? Ya, jadi di situ kan. Nah, sekarang ayo kita teliti yuk. Kenapa sih anak itu bisa membuang sampah sembarangan? Nah, gitu. Itu kan menyalakan rasa ingin tahu siswa. Kenapa siswa bisa membuang sampah sembarangan? Kenapa? Alasannya apa? What is the reason? Alasannya apa? Ayo kalian tertariknya. Nah, itu salah satu contoh
salah satu contoh bagaimana biar siswa ini rasa ingin tahunya muncul. Ini kelihatannya sepele Bapak dan Ibu, kadang kayak gitu pasti saya laksanakan. Tapi kalau Bapak dan Ibu nggak lakukan, kadang-kadang lupa nih. Karena ini kan ada sintaksnya. Kalau PBL kan peraturan dasar tadi, yang pertama adalah orientasi pada masalah, mengenalkan masalah. Ntar belajar sama yang PPG ya, itu biasanya ilmunya masih baru. Kalau lulus ya Bapak dan Ibu, tapi insya Allah lulus, amin. Kemudian kedua, mencari tahu, mengumpulkan data, fakta, dan bukti dari eksplorasi apa yang murid telah ketahui serta menemukan informasi baru dengan beragam keterampilan yang mereka miliki. Setelah rasa ingin tahunya ada, kemudian anak disuruh untuk mencari tahu, mengumpulkan data. Ya saya bilang, ayo anak-anak kita riset ya. Tapi mau riset kan harus ada alatnya, harus ada instrumennya, instrumen pengumpulan datanya. Ayo kita bikin lembar wawancara. Nah, bagaimana cara membuat lembar wawancara? Ya, nonton video itu cara membuat lembar wawancara ada, lembar observasi ada caranya. Kasih video. Setelah mereka nonton video, baru ayo kalian buat nih contohnya nih, ada contohnya dari Bapak nih, kalian bikin. Nah mereka bikin tuh, kan? Nah setelah itu memilah, mengorganisasi, menganalisa dan menerjemahkan dan mengkomunikasikan apa yang murid pelajari dengan berfokus pada peningkatan keterampilan berpikirnya. Kemudian membuat koneksi, mencoba menghubungkan dengan topik lain yang berkaitan dengan diri murid dan lingkungannya. Dan yang kelima, menyelami, mendalami, mendorong murid mengambil makna, esensi dari kegiatan belajarnya melalui penyelidikan. Juga murid mendalami atau menyelami rasa ingin tahu lebih jauh dari pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab di diri mereka. Nah, itu risetnya ya. Terakhirnya harus ada aksi atau tindakan, merefleksikan apa yang telah murid pelajari dan membuat aksi nyata dari pembelajaran bermakna yang didapatkannya. Aksi ini muncul karena inovasi internal dari dalam diri siswa. Nah, saya aksi nyatanya itu siswa membuat kampanye membuang sampah sembarangan di YouTube pakai bahasa Inggris. Satu kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok tiga, kemudian di-share. Itu aksi nyata. Kalau bisa ditonton oleh seluruh warga dunia, ya kan, itu sudah masuk ke dalam komunikasi global. Jadi Bapak dan Ibu, ntar kalau Bapak dan Ibu sudah membuat modul pembelajaran, sudah pakai kurikulum merdeka, di setiap akhir pembelajaran, Ibu harus mewajibkan anak untuk melakukan aksi nyata dari materi-materi yang mereka sudah pelajari. Nah, aksi nyata ini singgungannya dengan masyarakat sekitar ini di SMA Tulus Bakti, karena KOSP itu kaitannya dengan lingkungan sekitar sini. Mereka harus melakukan aksi nyata. Aksi nyata bukan harus bakti sosial gitu ya, bukan. Ya, kalau bakti sosial dalam kesiswaan ya biasanya. Tapi di dalam pembelajaran Bapak dan Ibu itu harus ada aksi nyatanya. Transformasi pembelajaran murid berfokus pada pengembangan karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran berbasis proyek agar murid dapat memberikan dampak yang positif bagi dirinya sendiri dan lingkungannya kelak. Ini Pak Marco menjadi PR berat ya. Proyek profil pelajar Pancasila. Nah, ini bisa komunikasi dengan Pak Lukman. Beliau sudah menelurkan buku P5 berbasis riset. Contohnya sudah ada, aktivitasnya sudah ada di situ. Jadi Bapak dan Ibu harus melaksanakan proyek profil pelajar Pancasila. Kalau entar butuh bantuan saya untuk mendampingi, saya siap Pak Marco ya. Free Pak Marco, nggak usah bayar. Ya. Proyek profil pelajar Pancasilanya kita ngambil proyek yang tidak usah membutuhkan uang banyak Pak Marco, nggak perlu ya. Kita lihat potensi anak, potensi guru, dan potensi lingkungan sekolah. Itu saja, karena aksi nyatanya akan jelas kita. Nah, untuk proyek profil pelajar Pancasila ini hanya ingin aja ya, pasti kita akan ada pada itu. Oke, berikutnya modul kedua. Mengapa kurikulum perlu diubah? Kalau bicara kurikulum diubah, ganti menteri, ganti kurikulum gitu ya. Pusing biasanya. Ya, tapi harus seperti itu ya. Kenapa? Ya karena ada tantangan pengembangan kurikulum. Yang pertama ada perubahan iklim global. Kemudian yang kedua ada teknologi digital.
kemudian ada industri multinasional, dan ada transformasi budaya. Inilah mengapa kurikulum perlu diubah, Bapak dan Ibu. Jadi bisa nggak bisa harus dirubah ya. Harus. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya, dan kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan murid baik masa kini dan masa yang akan datang. Kenapa? Cara belajar dulu dan sekarang sudah berbeda, Bapak dan Ibu. Kalau dulu anak-anak itu bisa belajar di perpus doang. Sekarang sudah ada perpustakaan digital. Makanya saya bikin perpustakaan digital, walaupun masih terbatas tapi saya bikin. Ya, biar anak-anak bisa belajar dari manapun. Ya, kan? Ini tantangan ini ya. Ini contoh saja. Benar nggak Bapak dan Ibu? Cara belajar anak sudah berbeda kan? Nah, yang punya anak nih pasti rumah lihat kan handphone dulu ya, handphone dulu ya kan. Nah, caranya bagaimana biar mereka lihat handphone tapi belajar? Ini tantangan bagi semua guru ya. Ya. Kemudian belajar sekarang baca buku dulu ya. Sekarang lihat YouTube. Benar nggak? Saya ngajar pasti medianya pakai YouTube. Makanya saya juga YouTuber juga. Dan saya di Iswati, ntar ada tuh. Saya food vlogger juga di situ. Food vlogger, makan-makan, ya. Ada pembelajarannya juga, ya. Macam-macam lah di situ, ya. Saya ikuti perkembangan zaman, Bapak dan Ibu. Nah, cita-cita anak dulu dan sekarang berbeda. Bulu-bulu reginang. Dulu sekarang. Dulu kalau ditanya mau jadi apa? Jadi dokter, jadi tentara. Sekarang jadi apa? Jadi YouTuber, duitnya banyak. Ya kan? YouTuber duitnya banyak tuh. Makanya anak-anak sekarang pengen jadi YouTuber. Coba lihat di YouTube. Saya kalau lihat YouTube tuh sebenarnya nggak lihat yang macam-macam ya. Saya lihat yang ini aja. Orang sekarang, orang profesor aja bikin channel YouTube, bahas politik, bahas apa gitu ya. Duitnya banyak gitu, adsense-nya banyak. Bukan profesor aja, orang di kampung, ya kan, sudah bikin YouTube tentang ini aja, kehidupan kerjaan di kampung. Senang, orang lihatnya senang juga, ya kan. Jadi cita-cita anak dulu dan sekarang berbeda. Jangan terus ya, jangan Bapak dan Ibu jangan bilang ini. Kan dulu saya belajarnya begini, anak harus sekarang begini juga gitu. Gak bisa seperti itu dan Ibu ya. Nah, karakteristik generasi Z dan Alpha. Nah, ini menurut Suwantono ya, ciri khas dari dua generasi Z dan Alpha adalah akrab dengan gawai, multitasking, banyak berkomunikasi dengan orang lain secara luas melalui media online, kemudian berpikir terbuka, senang hal yang praktis dan kritis. Nah, ini kenapa nih? Kenapa model pembelajaran itu harus berbeda, cara ngajarnya harus berbeda, nah, paradigma itu harus berbeda karena sudah berbeda generasi Z dan apa dengan generasi kita. Kita generasi apa Pak? Nah, milenial ya, iya milenial. Kalau Bapak yang di belakang generasi apa Pak? Tentunya berbeda ya Pak ya. Cara berpikirnya berbeda dengan generasi yang sekarang. Ya. Tapi bisa nggak bisa kita sebagai guru ya harus mengikuti, ya kan? Harus mengikuti. Tetapi nggak bisa menghilangkan juga ciri khas dari generasi zaman dulu. Pasti ada nilai-nilainya ada. Mungkin generasi zaman dulu lebih kuat menghadapi tantangan, betul nggak? Itu harus kita tularkan kepada siswa kita. Jadi nggak bisa dihilangkan juga semuanya. Tetapi kita sebagai generasi yang old juga jangan kamu harus ikuti saya dong, bisa begitu juga. Jadi sama-sama saling mengisi Bapak dan Ibu. 3 pilar pendidikan saya yakin Bapak dan Ibu sudah paham karena semuanya sarjana pendidikan. Ada keluarga, ada sekolah, ada masyarakat. Maka di dalam penyusunan KOSP ini harus dilibatkan semuanya Pak ya. Keluarga, sekolah, masyarakat. Nah, rujukan dalam pengembangan kurikulum. Pertama ada kebutuhan. Bapak dan Ibu, ya, Bapak dan Ibu di dalam membuat desain pembelajaran
dan pengembangan CP, pengembangan tujuan pembelajaran ATP harus didasarkan kebutuhan siswa, Pak. Bapak entar dengan tim ketika tahun ajaran baru harus punya alat untuk mengintai, meriset kecerdasan anak dan gaya belajar anak. Wajib hukumnya. Guru BK, ada guru BK? Mana guru BK? Mana guru BK? Oh iya. Ini wajib assessment ya, assessment awal. Jadi harus meriset gaya belajar dan kecerdasan anak. Ya, kenapa? Itu untuk kelas 11 apa ya? Kan ada peminatan kan? Bukan nggak ada IPA, IPS, bentar ya, adanya peminatan. Contoh dia peminatannya di ilmu-ilmu komputer, ya berarti ada mata pelajaran apa yang harus mereka ambil, nah, itu terhadap. Nah, itu harus tahu gaya belajarnya apa, kecerdasannya apa. Nah, itu salah satunya untuk menentukan peminatan. Kedua, untuk menentukan model pembelajaran, Pak. Jadi Bapak dan Ibu guru harus membuat modul pembelajaran RPP yang berdiferensiasi. Kalau anak yang sukanya gambar, banyak anak yang suka gambar nih di kelas itu, visual spasial, maka Bapak dan Ibu harus bisa nggak bisa harus pakai video, medianya, ya. Jadi ini penting banget kebutuhan ini, karena Bapak dan Ibu tidak bisa lagi kamu goblok banget sih di matematika, nggak bisa itu ya, nggak bisa begitu lagi, karena passionnya dia bukan di matematika, itu Bapak Ibu ya. Jadi BK ini sangat harus luar biasa sekali. Ntar hasilnya di share Pak di guru-guru bahwa kelas ini kecerdasannya ini, gaya belajarnya ini, itu udah di share. Bukan itu saja, untuk guru mata pelajaran juga ketika mau mendesain materi ataupun model pembelajaran, tanyakan dulu ke siswanya. Kamu kira-kira kalau materi ini diajarkan kalian mau nggak? Mau Pak, oh, enggak Pak, kenapa? Gini. Jadi diskusi dulu. Ya, jadi RPP-nya kan Ibu nggak bisa copy paste dari sekolah lain, nggak bisa ya. Bikin sendiri sesuai dengan kebutuhan kelas. Kira-kira begitu. Pendapat sudah jelas. Pendapat ini ada pendapat orang tua, ada pendapat ahli, ada pendapat dari dinas pendidikan, kan? Menyusun KOSP-nya harus berdasarkan itu. Pengalaman itu berarti Pak Margo, tahun ajaran baru, tahun ajaran lama, berarti 2023-2024 ya. Berarti Pak Margo harus membuat analisis kekurangan dan kelebihan dari pelaksanaan kurikulum. Harus tahu tuh kelebihannya apa, kekurangannya apa, dan itu akan dijadikan sebagai dasar untuk membuat KOSP. Nah, itu Pak ya. Terutama Ibu, Bapak dan Ibu harus bisa membuat laporan kekurangan dan kelebihan pembelajaran tahun kemarin apa. Nah, itu yang akan diperbaiki kan. Hasil belajar sudah jelas ya Pak, ya. Hasil belajar sudah jelas, sudah tahu ya kan. Oh ini lemah di sini ya kan, sudah tahu guru pas sudah tahu. Kepentingan murid ya tadi kebutuhan murid. Keluarga, sekolah, masyarakat dan pemerintah harus bekerjasama dengan pengembangan kurikulum yang berbasis pada kebutuhan peserta didik dan dunia industri serta perkembangan zaman. Nah, mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Nah, ini nih Pak, yang penting banget ini, jangan sampai dokumen 1, kalau dulu dokumen 1 pada copy paste ya. Sekarang adanya KOSP, udah diminta terus Pak ya, KOSP. Iya, ini ya penting ya. Padahal Ibu juga harus tahu, kurikulum yang ditetapkan secara nasional perlu diadaptasi di tingkat satuan pendidikan. Jadi Bapak dan Ibu, kurikulum yang ada dari pemerintah pusat itu jangan langsung dimakan mentah-mentah, jangan. Tapi harus diadaptasi dulu berdasarkan karakteristik satuan pendidikan. Karakteristik SMA Tulus Bakti itu apa? Ya, SDM-nya seperti apa? Murid-muridnya latar belakang ekonominya seperti apa? Kecerdasannya gimana? Gaya belajarnya gimana? Lingkungan sekitarnya bagaimana? Ya kan? Industri sekitarnya bagaimana? Itu perlu. Ya, maka berbeda antara SMA Tulus Bakti dengan SMA yang ada di daerah pedesaan. Itu berbeda KOSP-nya.
Nah, kira-kira begitu. Nah, mari kita lihat lingkungan sekolah kita. Pak Marto, SMA Tulus Bakti atau Bapak dan Ibu, dari tahun kemarin 5 tahun yang kebelakang sampai yang sekarang berubah nggak lingkungan sekolah kita sekitarnya? Berubah. Perubahan apa yang ada di lingkungan sekolah kita? Perubahannya analisis tuh, karena itu akan menjadi dasar penyusunan KOSP. Sering banjir nggak di sini? Sekitarnya ada yang banjir nggak? Kecamatan di bawah. Ya, itu harus dianalisis. Jadi kita masukin tuh mitigasi tentang bagaimana banjir, cegah dan lain-lain. Kemudian ekonominya gimana di sini? Tumbuh berkembang. Nah, berarti bagaimana siswa kita agar bisa mengikuti perkembangan ekonomi, ya kan? Nah, itu Pak Margo. Jadi harus ada analisis ini. Itulah sebabnya kurikulum nasional harus diadaptasi terlebih dahulu. Bentuk adaptasi kurikulum harus sesuai dengan kebutuhan murid di sekolah. Ini bisa diterjemahkan dalam kurikulum operasional satuan pendidikan. Ini kalau kepala sekolah akrab banget ya. Bapak dan Ibu juga harus tahu, karena Bapak dan Ibu harus dilibatkan dalam penyusunan KOSP. Bagaimana cara menyusun KOSP? Nah, dalam menyusun KOSP, ya, sekolah diberikan wewenang untuk menentukan format dan sistematika penyusunannya. KOSP dikembangkan dan dikelola dengan mengacu kepada struktur kurikulum dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah dan menyelaraskannya dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik, satuan pendidik, dan daerah. Nah, langkah-langkahnya, yang pertama, menganalisis konteks karakteristik satuan pendidikan. Yang kedua, merumuskan visi, misi, dan tujuan. Yang ketiga, menentukan perorganisasian pembelajaran. Yang keempat, menyusun perencanaan pembelajaran. Kemudian yang kelima, merancang pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Nah, selesai. Cepat ya. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Mari Bapak dan Ibu kita diskusi di sini. Ada yang mau ditanyakan, silakan. 3 pertanyaan ya, agar cepat untuk umpan baliknya. Ya silakan Ibu. Sebutkan namanya Bu dan mengaku mata pelajaran apa. Saya Tapi Mulyati, mengajar bahasa Indonesia kelas 11. Nanti atas kesempatannya saya mau bertanya masalah apa sih yang dilakukan siswa, seperti yang tadi Bapak contohkan tentang pembelajaran bahasa Inggris yang diaplikasikan dengan meneliti kondisi yang ada, seperti tadi meneliti anak kesiangan, kelas yang motor itu dianalisis dan menjadi sebuah karya, kan? Apakah ini menjadi salah satu bagian dari proyek yang direncanakan oleh sekolah yang tadi masuk ke proyek program belajar Pancasila, atau memang ini program khusus untuk mata pelajaran? Ada lagi Bu? Saya jawab dulu Bu ya, biar saya masih ingat. Terima kasih Ibu. Ibu sudah bertanya, berarti alhamdulillah ya, berarti tertarik gitu ya. Tapi yang belum bertanya bukan berarti nggak tertarik ya, saya yakin tertarik semua. Ya Ibu, jadi proyek profil pelajar Pancasila saya jelaskan tidak ada kaitannya dengan materi pembelajaran. Sekali lagi, proyek profil pelajar Pancasila tidak ada kaitannya dengan materi pembelajaran. Proyek profil pelajar Pancasila itu kaitannya dengan satu, dia berdiri sendiri, tapi ada tema-temanya. Ada contoh tema kearifan lokal, ada tema berkebeningan global, kemudian ada tema kewirausahaan dan beberapa tema. Jadi proyek profil pelajar Pancasila itu kalau di sekolah saya itu dilakukan selama seminggu atau seminggu lebih. Ya proyeknya, dan itu di luar dari proses pembelajaran yang ini ya, yang inti ya, yang mata pelajaran itu dia berdiri sendiri. Makanya kan Bapak dan Ibu akan menjadi fasilitator. Jadi Bapak dan Ibu akan ditugaskan sebagai fasilitator. Jadi tidak ada kaitan dengan mata pelajaran Ibu ini ya.
Bapak dan Ibu nggak ada. Contoh, Ibu menjadi fasilitator untuk kelas 10-1 itu di situ. Biasanya satu kelas itu 2 orang. Karena mengcover siapa tahu satunya berhalangan, ya kan? Nah, dan ini modul proyek profil pelajar Pancasila dari kepala sekolah akan menyuruh kurikulum untuk menunjuk orang menjadi koordinator. Koordinator ini kemudian akan membuat modul proyek profil pelajar Pancasila. Modul itu berisi dari tujuan dari proyek, kemudian materinya apa, kemudian kegiatan pembelajarannya apa, proyeknya, sampai ke evaluasi. Nah, entar proyek profil pelajar Pancasila ini evaluasinya masuk ke rapot ya Pak ya, masuk ke rapot entar. Jadi entar di rapot itu biasanya ada 3, belum berkembang, sudah berkembang, sudah sangat berkembang, atau pilihannya apa entar? Gitu ya Bu ya. Tetapi balik lagi, proyek profil pelajar Pancasila intinya adalah mengubah perilaku siswa. Mungkin yang dulunya siswa nggak cinta budaya Jawa Barat, dia jadi mencintai budaya Jawa Barat. Intinya di situ. Jangan sampai proyek profil pelajar Pancasila mengeluarkan banyak duit, kemudian bikin pameran-pameran, dan itu salah kaprah. Karena proyek profil pelajar Pancasila intinya adalah mengubah perilaku siswa dari yang tidak baik menjadi baik, tapi baiknya ini ada ukurannya. Ukurannya entar baca di buku panduan pembuatan modul proyek pelajaran Pancasila. Itu ada apa-apa yang harus dikembangkan. Salah satunya adalah berpikir kritis, berpikir kreatif. Nah, itu ada di situ. Ya Bu ya. Nah, untuk tadi yang mata pelajaran bahasa Inggris, ya, itu adalah program saya sendiri. Guru mata pelajaran. Guru mata pelajaran ini yaitu tadi bahwa proses pembelajaran kurikulum merdeka, ya, itu harus pada kebutuhan siswa dan kebutuhan sekolah. Maka guru harus mendesain proses pembelajaran yang hasilnya itu meaningful berdasar konteks, bukan banyaknya konten yang diterima. Maka terakhir anak itu harus melakukan aksi nyata dari materi yang sudah mereka pelajari. Itu kurikulum merdeka begitu. Maka ada 3 sebenarnya di proses pembelajaran yang Ibu bisa lakukan. Yang pertama, bisa separated, terpisah. Contoh, bahasa Inggris boleh terpisah sendiri ngajarnya, tapi boleh yang kedua terpadu. Saya kemarin dengan seni budaya, saya mengajar tentang teater tradisional, ya, itu saya kerjasama dengan seni budaya, ya kan. Mereka melakukan teater tradisional berbahasa Inggris, ya kan. Nah, itu boleh terpadu, silakan. Tapi ada yang blok. Blok itu contoh 1 semester 3 bulannya belajar matematika, 3 bulannya belajar biologi. Itu contoh. Itu boleh. Ada 3 itu. Ya Ibu ya. Jelas Ibu? Oke, silakan. Oh, Ibu dulu itu. Ya, silakan. Ya. Saya Nanggianti, guru kimia. Ya. Mau menanyakan, kan ada proyek, terus apakah nanti pada saat jadi kemungkinan ada materi yang tidak bisa tersampaikan karena waktunya, gitu. Apakah nanti pada saat PAS atau PAT ada itunya nggak? Ada acuannya? Oh, ini harus materi ini. Soalnya materi ujiannya harus ada materi. Saya pengalaman di Jakarta, saya guru privat nih. Terus anak tuh selalu mengeluh, Bu, saya materinya harus sampai ini. Udah disampaikan belum sama gurunya? Kemarin sehari doang. Ya akhirnya saya berusaha untuk dalam 1 hari itu saya coba mengejar materi yang, jadi guru cuma tak cuma dalam waktu kurang dari 2 jam dia harus menyelesaikan 1 materi itu kelar, karena ujiannya sampai situ. Kemarin itu pas saya tambahin lagi ini, saya sudah dalam hati saya berpikir, kebetulan kalau di Jakarta kan kurikulum merdeka ini memang sudah ini banget kan, kental banget. Nanti saya kasihan sama anak,
saya kasihan banget sama anak. Tapi bagaimana, saya sendiri bingung, jujur aja. Saya kalau kemarin ikut apa yang dari MGMP tentang kurikulum merdeka, di otak saya mikir, nanti ujiannya bagaimana, ada nggak sih acuan materinya, dan apalagi nanti kalau misalnya ujian sekolah gitu kan, ada nggak sih materinya, harus ini. Kalau misalnya nggak nyampe, gurunya bagaimana menyampaikannya gitu Pak? Oke, keren banget pertanyaannya. Jadi tadi bahwa mendesain model pembelajaran kurikulum merdeka harus berdasarkan kebutuhan siswa. Maka ibu di kelas itu treatmentnya berbeda antara yang kemampuannya low, rendah, dengan sedang, dengan tinggi. Maka ketika ibu mau mengajarkan materi, ini di proses pembelajaran dulu ya, di proses pembelajarannya. Itu ibu ketika kepada anak yang sudah pintar, itu adakan itu pengayaan. Kamu boleh belajar materi ini, silakan. Yang belum, nggak boleh. Treatmentnya berbeda. Itulah kurikulum merdeka. Seperti. Dan kita nggak boleh memaksakan kepada yang low bahwa kamu harus belajar materi ini. Nggak boleh bu, nggak boleh. Nggak apa-apa, biarin aja. Ya. Tapi yang anak pinter ini, ibu fasilitasi. Ya kan? Karena kalau anak pinter kan sebenarnya kalau kita kasih materi dikit latihan udah jalan sendiri. Saya bahasa Inggris begitu kok. Anak yang pinter-pinter udah pasti saya kasih nilai bagus ya kan, pasti ya kan. Tapi yang low itu kan udah mau maju aja udah alhamdulillah. Ya kan? Tantangannya begitu. Jadi treatment di kelas berbeda. Makanya tadi ada diagnosis tes awal. Ibu harus mengadakan tes awal. Kemampuan siswa ada di mana? Gaya belajarnya apa, kecerdasannya apa, itu harus untuk memetakan treatment tadi. Nah, kemudian bagaimana sekolah tesnya? Yang bikin soal kan ibu, diserahkan kepada guru. Kalau ibu merasa bahwa materi ini terlalu berat bagi sebagian anak, ya yang materi itu jangan dikasih. Tapi anak-anak yang pintar itu sudah punya catatannya bahwa mereka sudah melalui lebih dulu kan di proses pembelajaran. Udah kasih nilai aja. Kan ini Pak, guru itu membuat CP sendiri Pak. Kemudian ada CP, kemudian dibuat tujuan pembelajarannya. Rapotnya mereka bikin sendiri Pak. Ya, bikin sendiri. Dari CP diturunkan menjadi TP dan ATP. Nah inilah susahnya menurunkan CP menjadi TP dan menjadi ATP, tapi saya yakin semuanya bisa karena guru-guru. Karena harus ada pelatihan itu Pak, menurunkan CP ke TP dan ATP. Baru ntar ada kegiatan pembelajaran. Gitu ya Bu ya. Jadi diserahkan semuanya ke guru. Ya, silakan sama kebutuhan siswa. Kita nggak boleh memaksakan. Ya Bu ya, begitu. Ya itulah Bu. Hebatnya kurikulum merdeka. Kita menghargai kecerdasan anak. Bahwa semua anak punya potensinya masing-masing. Ibu ngajar apa? Kimia. Ibu nggak bisa memaksakan anak yang nggak bisa kimia untuk bisa kimia. Mereka nggak suka, mau gimana lagi ya kan? Gak bisa Bu. Tapi ntar di kelas 11 kan mereka ada peminatan. Nah otomatis kan yang mereka mau ngambil sains, teknik, biasanya anak-anak itu pasti kimianya bagus-bagus. Biasanya kalau diagnosisnya bener nih, anak ini minat sama teknik itu Bu. Mungkin di kelas 10 kan belum, masih biasa. Tapi di kelas 11 kalau benar-benar peminatannya benar, eksekusinya benar, insya Allah anak-anak itu kimianya bagus-bagus karena berdasarkan minat mereka itu Bu ya. Ya kalau masih belum jelas ntar dipraktekkan Bu ya. Insya Allah Bu, kalau ibu berpikir bahwa semua anak itu cerdas pada bidangnya masing-masing, nggak perlu anak itu pintar kimia, tapi mereka bisa menjadi pengusaha sukses. Tapi ada yang anak pintar kimia banget, sukses banyak juga. Gitu Bu ya. Oke, silakan Ibu. Saya terkait dengan aksinya yang kelima ya. Itu kan menghasilkan suatu produk. Kalau udah dari mana itu pasti ada kegiatan di lapangan, produk yang dihasilkan kan akan ditampilkan. Kadang-kadang ini Pak kendalanya, ada orang tua yang mengerti dengan keadaan, ada yang kadang-kadang orang tua ngomong ini, duit mulu. Karena
itu bisa 2 kali dikerjakan. Nah itu, karena kan pasti kita bikin proyek apa, misalnya nih kita di masyarakat panjang anak menari misalnya nih, otomatis anak itu ingin tampil, pasti mereka berpikir yang bagus, menyewa baju lah segala macam dan lain-lain itu yang mengeluarkan biaya yang besar. Kalau di negeri kan ada, oke, ada komite gitu ya Pak ya, jadi komite yang berperan, komite yang rapat dan segala macam. Tapi kalau di swasta kita kan kayak di SMA kita tidak punya komite yang maksudnya yang dikoordinir oleh wali murid. Nah kadang-kadang wali murid kita duit mulu gitu. Nah mengantisipasinya bagaimana? Oke, pertanyaan bagus Pak Margo. Nah, tadi saya sampaikan bahwa proyek profil pelajar Pancasila yang menghamburkan banyak biaya itu salah. Itu salah. Proyek profil pelajar Pancasila yang penting adalah mengubah perilaku siswa dari yang tidak baik menjadi baik. Tidak baik ini maksudnya berbasis kepada profil pelajar Pancasila. Contoh, anak yang paling gampang aja di lingkungan kita, anak membuang sampah sembarangan sering. Sekarang bagaimana caranya sekolah agar anak itu bisa berubah, sekolah bisa berubah, anak itu tidak bisa membuang sampah sembarangan lagi. Itu bagaimana caranya? Bikinlah proyeknya. Tapi kan tidak harus itu terus Pak. Iya. Iya, Benar ya. Makanya kan saya belum selesai. Ini kan contoh. Saya kasih contoh yang ibaratnya ini gampang. Nah, contoh lagi yang seandainya deh mau kearifan lokal. Tadi kan itu ada nari-nari, ya kan, nari dan begitulah ya, butuh kostum, ya contoh gitu kan. Makanya gini Pak Margo dan tim harus bisa menganalisis banget di lingkungan sekitar, kira-kira apa yang bisa diproyekkan, dengan tidak harus menggunakan biaya mahal. Itu harus ada tim yang bisa merumuskan itu. Contoh kearifan lokal, coba di riset dulu anak-anak muda zaman sekarang sekitar sini itu mereka kenal nggak dengan kebudayaan Jawa Barat? Ya analisis tuh, ya kan? Oh ternyata berdasarkan riset anak-anak di sini tuh mereka kebudayaan Jawa Barat itu tidak mengenal sebagian besar tuh. Nah sekarang berarti kan itu ada kaitannya dengan tanggung jawab sekolah anak-anak di sini untuk bisa meningkatkan bahwa anak-anak sekitar sekolah itu ataupun sekolah sendiri, anak siswa-siswanya harus bisa mengenal budaya Jawa Barat. Itu dibikin proyek. Nah proyeknya apa? Ya sangat sederhana sekali. Buatlah video tentang bagaimana cara anak mengkampanyekan bahwa anak muda harus mencintai kebudayaan Jawa Barat. Bikin aja video kampanyenya yang bagus. Iya kampanye, nggak perlu banyak, tapi di situ mau mengkampanyekan itu kan anak harus paham dulu Pak Margo. Apa itu kebudayaan Jawa Barat, apa saja, itu ada stepnya. Modulnya dibuat ada step-stepnya, keren banget. Ada diskusi, ada problem solving, keren. Sampai mereka bisa melakukan aksi nyata itu. Itulah yang sebenarnya yang diinginkan oleh pemerintah, bukan berarti harus panen karya, harus nyewa baju dan lain-lain. Salah, makanya saya bilang that's wrong, salah. Makanya ayo sekarang mumpung saya juga teman Pak Margo, ayo kita terus bakti harus punya proyek profil pelajar Pancasila tanpa yang harus lagi-lagi duit, enggak, sama sekali enggak. Bahkan kalau mau berbasis penelitian keren, bisa tanpa biaya, keren pokoknya. Saya yakin Bu bisa. Itu ya Bu ya, tergantung sama guru dan kepala sekolahnya ya kan. Mau apa enggak. Kadang-kadang anak itu kan memang kadang-kadang anak itu berlomba. Contohnya kita nih di waktu tanggal 28 Oktober kita menyuruh anak cuma bikin pakaian dengan bahan-bahan bekas, misalnya batik bekas, plastik, tapi yang namanya anak dia akan kepingin tampilnya bagus gitu loh Pak, gitu. Makanya inilah bagian dari guru mengedukasi siswa. Kalau ntar ada yang seperti itu, berarti SOP-nya nggak jelas. SOP-nya harus jelas ntar proyek profil Pancasila. Contoh, ketika kayak begitu harus ada aturannya. Nggak boleh beli seharga segini. Harus ada aturan jelas. Kalau nggak kemana-mana. Jadi SOP-nya harus jelas.
Contoh tadi nyewa baju, ya kan? Jangan nyewa baju, ya kan? Contoh aturannya, nggak boleh nyewa baju. Manfaatkan baju yang ada di rumah atau bisa pinjam atau gimana. Diatur SOP-nya, insya Allah bisa, tenang ya, bisa. Marfu jago, keren. Ya. Dan kita harus optimis, jangan pesimis. Ya, oke, yang di belakang. Ya. Keren Marfu gurunya, semangat. Kritis. Jadi saya berhasil ini kritis. Mudah-mudahan enggak. Ayo lu. Itu mah menyambut pertanyaan dari Bu Eka. Saya sependapat dengan Bapak, memberikan materi itu sesuai dengan kemampuan siswa. Tapi kan yang tadi seperti Bu Enang bilang, kita punya target. Betul yang Bapak bilang, kita harus bisa membuat target sendiri apa ya sesuai dengan kemampuan siswa. Tapi kan ada target yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Nah itu kalau misalkan kita sementara kita di lapangan kita menyesuaikan dengan kemampuan siswa. Itu bagaimana Pak cara menggapai target yang sudah ditentukan oleh pemerintah itu. Sementara memang soal ujian itu kita yang buat. Tapi nanti endingnya di kelas 12 atau di kelas 9 pasti dong soal itu diberikan dari pemerintah. Bagaimana Bapak untuk hal seperti itu? Terima kasih Ibu. Jadi gini, tadi dijelaskan bahwa KOSP itu, kurikulum operasional satuan pendidikan itu diadaptasi dari kurikulum nasional. Nah, sudah jelas dasar hukumnya sudah jelas bahwa kurikulum yang dikembangkan oleh sekolah harus berdasarkan dari kebutuhan peserta didik. Kalau seandainya tadi ada soal-soal dari pemerintah, sebenarnya sudah nggak perlu itu, karena sekolah itu sudah sangat otonom sekali untuk bisa membuat soal-soal sendiri. Saya nggak tahu kalau ada soal masih ada dari pemerintah begitu. SMP ya masih ya, apa SMA? SMP itu masih ada ulangan bersama. Nah itu udah nggak boleh. Di kurikulum Merdeka itu sudah nggak boleh karena itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum Merdeka Belajar. Jadi sudah saya jelaskan itu tidak diperbolehkan. Saya nggak tahu ke dinas atau gimana. Mungkin karena masih ada K13 ya atau gimana. Tapi kalau kurikulum Merdeka Belajar pasti Pak Margo sependapat dengan saya. Ya Pak Margo ya, bahwa sekolah berhak untuk membuat soal sendiri berdasarkan dari karakteristik siswa di sekolah. Itu Bu jawaban dari saya. Ya, cukup Bapak dan Ibu ya. Ya cukup. Itu saja dari saya dan saya minta Bapak dan Ibu mengisi umpan baliknya. Ntar akan saya ambil dan mohon umpan baliknya mengisinya yang semangat ya dan yang panjang-panjang ya biar bisa jadi masukan buat saya ke depannya. Terima kasih Pak Margo sudah memberikan kesempatan kepada saya melakukan aksi nyata ini dan Bapak dan Ibu keren-keren banget dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata, itu murni dari kesalahan saya karena saya adalah manusia dosa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Iswadi atas pemaparan materi tentang kurikulum. Selanjutnya mungkin ada sampaian sedikit dari Bapak Kepala Sekolah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin singkat saja dari saya. Bapak Ibu, ini anggaplah sebagai permulaan bagi kita semuanya dalam rangka menyambut penerapan kurikulum Merdeka di sekolah kita yang akan datang. Jadi memang tidak cukup waktu cuma 1 jam untuk membahas atau mengupas tentang kurikulum Merdeka. Itu butuh waktu yang panjang dan tidak cuma bisa 1 pertemuan saja ya. Memang target kami sebelum kita menerapkan kurikulum Merdeka akan ada kegiatan seperti ini. Cuma memang tadi gitu ya, kita dari waktunya agak gimana gitu ya. Kita ambil jam belajar anak-anak gitu ya di kelas ampar-amparan gitu.
kita cari waktu 1 hari penuh di hari libur. Bapak Ibu takutnya ada acara keluarga gitu ya. Diambil weekend atau nginep beberapa hari buat kita mengupas kurikulum. Takutnya nanti riuh juga gitu kan. Jadi mau nggak mau memang kegiatan seperti ini kita mencuri-curi gitu ya. Tapi dengan segala risikonya, tapi tidak apa-apa ya. Siswa belajar, guru pun harus belajar. Ini baru permulaan dari Pak Iswadi, kita ambil manfaat yang terbaik. Walaupun tadi agak cepatlah gitu penyampaian materinya. Sebenarnya kalau pengen mengupas tuntas, ya harus pelan-pelan ya Pak ya, penjelasan itu gitu. Tapi sedikit banyak kita bisa mengambil lah garis besarnya dari penerapan kurikulum Merdeka. Ternyata selama ini masih banyak sekolah-sekolah yang salah memahami gitu, terutama dalam penerapan P5. Memang betul ya, P5 itu banyak cara penerapannya. Sekarang tadi Bu Elva bilang dengan cara gelar karya, ya, pentas, tampil dengan berbagai macam produk gitu ya. Mungkin kalau setingkat SD mah anak SD senang tuh kayak gitu tuh, tampil di pentas gitu kan dengan berbagai macam make up gitu ya. Nah kalau saya memang mengarahnya semakin tinggi jenjang, seharusnya kita berubah gitu. Apalagi kita anak SMA, menjelang anak kuliah itu kan harus lebih besar analisisnya gitu daripada produk gitu ya Pak ya. Jadi kita bagaimana caranya mengubah pola pikir anak SMA itu harus belajar menganalisis tingkat tinggi, karena mereka nanti kan akan kuliah. Di kuliah itu memang seperti itu nanti kan. Bapak Ibu kan mungkin waktu kuliah juga sama kan ya, banyak kan menganalisis kan. Jadi kita harus belajar mengubah mindset anak kita. Tadi masalah pembelajaran diferensial itu juga saya cukup tertarik nih. Jadi kita harus mengubah Bapak Ibu mindset kita. Kalau selama ini kita dorong anak itu suka kesukanya materi kita, pokoknya harus dipelajari gitu. Padahal ternyata anak kita itu punya kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang low, ada yang middle, ada yang high, ya. Jadi dipaparkan kita harus bisa memilah mana murid kita yang high, mana nggak Bu kita. Jadi nanti anak yang kayak gitu tinggal kita dampingi saja, sisanya kita tinggal yang low dan middle kita harus proses. Jadi kalau memang nanti ada kegiatan assessment ya, bakat minat mungkin tetap ada yang masuk dulu ya dalam rangka untuk analisis awal ya. Jadi nggak hilang tuh psikotes papajar ya, tetap ada ya. Nanti itu kita jadikan dasar untuk pembelajaran di kelas ya. Cuma memang ini saya juga masih bertanya-tanya nih Pak. Kriteria kenaikan kelas gitu kan kalau di kurikulum Merdeka itu seperti apa gitu Pak Iswadi? Karena saya pernah dengar juga nih kalau ada anak yang males masuk tuh di sekolah-sekolah yang untuk Merdeka itu mendingan disuruh pindah aja sekolahnya gitu Pak Is. Saya boleh tahu kan ya? Ya boleh gitu. Karena saya mendengar dari SMA Mas Budi gitu ya, kalau ada anak yang masalahnya itu di kehadiran itu disarankan mendingan pindah sekolah saja, udah pasti itu nggak akan naik kelas gitu di semester berikutnya, kecuali kalau akademik ya masih bisa dikejar walaupun ketinggalan tersiok-siok gitu kan. Tapi kalau anak sudah bermasalah di bidang kesiswaan itu katanya udah disarankan pindah sekolah aja. Ini kan tapi masuk diri ini gitu kan, dia dengan kebijakan sendiri, nggak tahu di sekolah yang lain seperti apa gitu. Itu pertanyaan dari saya gitu kan, sebagai gambaran. Kalau di kategori kan jelas itu kan, jumlah nilai semester 1 dan semester 2 dihitung rata-ratanya. Kalau di atas KKM berarti dia aman bisa naik kelas. Kalau tidak kan berarti harus ada istilahnya remedial lah gitu. Itu mungkin kasus-kasus yang berat masih bisa kita toleransi kalau memang itu enggak berbasis kriminal lah. Nah Bapak Ibu barangkali itu saja dari saya, nanti buat PR kita bersama ya. Nanti mungkin Pak Iswadi bisa menambahkan sambil Bapak Ibu mengisi angket tempat baliknya ya. Sebenarnya banyak di kepala kita semua ingin bertanya gitu ya. Bahkan kalau perlu kita jangan teoritis, ini kan teoritis banget ya. Pengennya itu aplikasinya gitu, penerapan di kurikulum Merdekanya.
Makanya ya pengen sekali-sekali berpikir ngajak Bapak Ibu datang ke sekolah sudah menerapkan kurikulum Merdeka itu, pengen tahu gitu seperti apa sih penerapan di sekolah itu. Tapi juga katanya tiap sekolah beda-beda ya Pak ya, metode penerapannya. Ya, jadi Bapak Ibu siap-siap Bapak Ibu ya, kalau nanti ke depannya kita banyak seperti ini nih, sejam 2 jam kita nyuri-nyuri lah gitu apa pulang sekolah. Jadi memang ya mau nggak mau mengorbankan jam belajar juga, tapi ini kan buat kebaikan kita bersama ya. Mungkin dari saya demikian, mungkin Pak Iswadi ingin menambahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Margo. Memang materi hari ini sangat teoritis sekali karena memang tujuan saya melakukan aksi nyata ini memang pertama mengubah dulu nih paradigma Ibu bahwa kurikulum itu harus berubah. Oh, bagaimana sih mengadaptasi kurikulum? Nah, itu memang benar-benar ini teoritis banget. Nah, insya Allah untuk kalau mau lebih operasional, insya Allah ada lanjutannya ntar. Saya akan melanjutkan aksi nyata di sini lagi Pak Margo. Ya, lanjutan dari ini. Ntar insya Allah bagaimana cara kita menyusun tujuan pembelajaran sampai ATP, alur tujuan pembelajaran, sampai ke evaluasi. Dan insya Allah saya bisa izin melakukan aksi nyata di sini. Itu akan lebih operasional. Nah, tadi pertanyaan Pak Margo, bagaimana menentukan syarat kelulusan? Ya, syarat kenaikan kelas. Di dalam kurikulum Merdeka tidak ada namanya KKM, ada namanya KKTP. KKTP itu maksudnya gini Bapak dan Ibu, ntar di rapot itu nilai 0 sampai sekian itu dinyatakan belum berkembang. Itu nilai sekian sudah berkembang, nilai sekian sudah sangat berkembang. Ntar bunyinya begitu Pak Margo. Jadi tidak ada KKM. Maka di dalam menyusun interval itu pasti ntar didasarkan kepada kemampuan sekolah nih, anak-anaknya seperti apa, ya kan? Kalau sekolah yang unggulan kan pasti intervalnya ya pasti dikatakan sangat berkembang, berbeda dong dengan sekolah yang di bawah itu, ya kan? Jadi ingat tidak ada namanya KKM. Ya, maka Bapak dan Ibu, entar di rapot itu muncul tujuan pembelajaran yang belum dominan dimiliki anak, belum dikuasai oleh anak, sama yang sudah dominan. Maka di pembelajaran berikutnya, ini yang belum dominan ini, yang belum tercapai banget, itu harus digenjot lagi tuh, harus digenjot. Kalau yang sudah dominan mah enggak. Jadi rapotnya begitu tuh. Gambarannya ini gambaran aja. Makanya kalau kasus tadi Pak Margo bahwa ada anak daftar hadirnya begini, saya yakin semua sekolah mengalami itu. Tetapi yang kadang-kadang sekolah itu salah dalam mentreatment anak ini, itu obatnya nggak sesuai dengan problemnya. Maka di PMM itu ada namanya materi bagaimana menciptakan budaya yang positif di sekolah. Itu bagaimana? Itu ada materinya. Nah, begini, seringkali sekolah anak yang seperti ini tuh ya boleh dibilang sebagai ini ya masalah gitu kan ya. Masalah nih anaknya begini. Padahal mungkin kalau kita cari obatnya, sebenarnya anak ini itu punya problem apa nih dengan keluarga. Itu dulu, saya yakin guru BK sudah begitu. Saya yakin banget lah gitu kan. Tetapi kan ini anak bangsa yang harus diselamatkan kan. Kurikulum Merdeka itu begitu ya. Pokoknya anak ini adalah aset bangsa. Kalau mereka entar di luaran sana nggak sekolah, putus sekolah, jadi kriminal, yang mau disalahkan siapa? Pasti keluarga dan sekolah. Contoh Pak Margo nih jadi kepala sekolah nih, ada Budi, anaknya jarang masuk, bla 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 bla, udah ditreatment gitu kan, udah ditreatment nih. Tetapi ternyata Pak Margo sudah kasih keputusan dikeluarkan dari SMA Tulus Bakti ataupun dipindahkan juga yang nggak tahu lah mau gimana.
Tapi ternyata 5 tahun yang akan datang dia jadi kriminal, masuk penjara. Pak Marco dengar tuh berita itu, kira-kira Pak Marco gimana? Sedih banget, bener gak Pak Marco? Nah makanya ayo sekolah itu berpikirnya ini aset bangsa yang harus diselamatkan bagaimanapun caranya. Diluluskan gak apa-apa mau dinaikin, tapi dengan nilai yang paling minimal, nggak masalah. Kan tadi kecerdasan anak itu berbeda-beda. Siapa tahu dia lulus dari SMA Tulus Bakti, kemudian dia jadi pengusaha keren, sukses, pasti Pak Marco bangga banget. Anak dulu begini ya, tapi dia punya potensi lain. Makanya itulah potensi apa yang dimiliki oleh anak ini yang bader, nggak pernah masuk begini. Itu apa? Itu yang harus dikembangkan oleh sekolah. Yo BK, contoh dia bisa melukis tuh, walaupun matematikanya nggak pernah masuk gitu, nggak apa-apa. Dikembangkan tuh melukisnya, Bapak. Sekati guru seni budaya. Pokoknya jangan pernah menyerah. Tetapi kalau orang tuanya sudah, saya pindah aja ya nggak apa-apa silakan. Tetapi kalau mau dipindahkan, yang penting anak ini sekolah, jangan sampai putus sekolah, Marco. Mau dipindah nih ke sekolah lain, naikin aja. Tetapi harus sekolah, jangan nggak sekolah. Itu Marco kuncinya, menurut saya. Walaupun pasti, waduh, tentangan banget nih. Ya tapi itulah kenyataannya. Sekarang kurikulum merdeka. Bahan baku sampah kita jadikan emas. Kalau sudah emas jadi emas biasa aja. Tapi kalau sampah jadi emas luar biasa. Iya. Saya kurang setuju dengan yang tadi Bapak bilang. Naikkan aja pindah. Saya kurang setuju dengan itu. Kenapa saya bilang saya kurang setuju dengan itu? Anak akan punya, karena saya pernah ada satu murid, karena mereka akan bilang, kita juga dinaikin, mungkin pindah. Kalau saya sebetulnya ya nggak naik, mau dia pindah tetap nggak naik, tapi udah naikin aja, mungkin pindah. Kayaknya saya kurang apa dengan kata-kata itu gitu. Saya anak akan bisa, kita sekarang sama muslim nggak apa-apa, nanti kenaikan pas juga naik, pindah. Nah, kalau menurut saya sebaiknya ya nggak naik gitu. Selama ini kita kalau nggak naik pak gitu, ya naik terbang kayaknya. Dia aja mungkin dia nanti naik kita dari sini kayaknya nggak menurut saya. Oke, saya memahami hati ibu. Saya juga seperti itu dulunya. Benar, saya seperti itu dulu. Tetapi setelah saya menyadari bahwa anak memiliki kecerdasan masing-masing di bidangnya, itu saya jadi apa luluh ya, bahwa memang kita pendidik hanya bisa mendidik. Untuk masa depan mereka Allah yang menentukan. Tetapi kita jangan sampai ya dengan kekuasaan kita akhirnya membuat anak itu jadi tidak percaya diri, kemudian dia stres dan lain-lain, ya kan? Yang penting gini Ibu, ketika dia mau naik kelas, ya, kita adakan treatment dulu yang benar, kemudian kita kasih tugas, ya kan? Insya Allah anak itu kalau masih punya hati masih mengerjakan. Iya, insya Allah. Iya. Makanya gini, di kurikulum merdeka ini paradigma guru harus bisa berubah. Tadi yang Ibu seperti itu harus sudah mulai dikurangi bahwa semua anak itu adalah juara di bidangnya masing-masing. Insya Allah Bu, kalau niat kita tulus, insya Allah. Bukan itu maksud saya. Saya juga nggak pernah berdasarkan ini anak pintar dan anak bodoh. Saya nggak pernah ngomong itu di anak-anak. Saya yang bilang rajin dan males. Saya tidak pernah misalnya kamu bodoh, kamu tidak pernah keluar dari mulut saya. Waktu kita sama saya tidak pernah keluar dengan kata-kata itu. Saya yang bilang ada anak yang rajin dan ada anak yang males. Maksud saya gini, kalau anak itu jelas dia nggak masuk males dan segala macam tugas nggak kerjain segala macam. Mungkin semua guru akan sependapat dengan saya. Kemudian kita terus kita naikkan karena memang males dengan hal lain ya Pak. Ada juga murid kita dia nggak ke sekolah karena ada faktor yang memang harus kita pahami. Tapi kalau memang dia hanya sekedar males, nggak mau masuk sekolah,
dalam 6 bulan saja masuk sekian hari, itu kemudian kita pindah ini kita naikin itu. Tapi kalau dengan hal yang lain saya juga setuju ada. Saya orangnya paling gampang dengan nilai karena visi saya bukan hanya mengajar, guru hanya mendidik. Kalau mengajar gampang pas batas atas 90 mah gampang. Tapi mendidik anak ke arah yang lebih baik itu harus susah. Nah, kita anak sekolah kan ingin mendidik dia ke arah yang lebih bagus. Oh, dia nggak pernah masuk sekolah, kita dengan bermacam cara panggil orang tuanya, panggil anaknya. Contohnya saya tadi pagi nih, ada saya WA di orang tuanya, Bu, anak saya nggak masuk sakit. Saya telepon orang tuanya, ibu WA saya, tidak bukan Pak. Nah, berarti anaknya dorong HP ibunya. Ini contoh ini yang saya alami tadi pagi, makanya saya kesini juga. Saya telepon ibunya, Bu, ibu WA saya di depan video sakit. Enggak, saya anak saya berangkat. Tahunya ya ibunya maksa, dia tolong HP ibunya, ya WA pakai HP ibunya ke saya. Nah, maksud saya itu kalau anak yang seperti itu males segala macam, tetap kita kan akan jadi apa bagi adik-adik kelasnya. Masa gini, dia males aja pindah sekolah lain juga dinaikin. Maksud saya itu Pak. Gitu. Ya, oke. Saya paham sekali dan saya juga pernah menangani kasus begitu. Jadi gini Bu, yakinkan kalau anak ini nggak naik kelas, yakinkan dia tetap sekolah. Jangan sampai nggak sekolah. Takutnya dia nggak naik kelas, terus jadi nggak sekolah. Iya, makanya maksud saya begitu. Tadi saya bilang bahwa obatnya harus kita cari. Ya, obatnya harus kita cari. Kan tadi di awal saya bilang seperti itu, bahwa kalau seandainya dia nggak sekolah, dia jadi kriminal, itu kan berarti ada sumbangsi kesalahan kita dong. Ya kan? Makanya ketika dia nggak dinaikin kelas, yakinkan kalau dia masih sekolah. Tapi kan kebanyakan itu putus sekolah. Bener nggak Pak Marco? Kebanyakan itu putus sekolah. Saya pernah di Insan Mandiri Cibubur, muridnya laki-laki semua. Dan laki-laki semua itu ada salah satu murid yang nggak tahu jadi laki-laki semua, asrama lagi boarding, ya kan? Ya. Bukan penyimpangan Pak. Jadi dia pindahan dari sekolah mana, ya kan? Kemudian saya jadi wali kelas. Dia kalau sekolah itu kalau mau ujian dia selalu kabur dari asrama, ya kan? Pulang, nggak nongkrong sama temen-temennya Pak, nggak pulang. Orang tuanya ibunya sampai nangis-nangis, kemudian hubungin saya sebagai wali. Pak, gimana solusinya? Begini Bu, solusinya. Ibu setiap pagi nongkrong di sekolah, karena ini anak pasti takutnya sama orang tuanya. Dampingin anak ibu ketika ujian ataupun mereka sekolah. Ntar saya selalu komunikasi sama ibu, anak ini ada di sekolah, anak ini nggak di sekolah, ibu dicari, kemudian kalau sudah ketemu balikin ke sekolah. Saya lakukan itu Bu. Alhamdulillah Pak. Ya Allah Bu, ini anak luar biasa, ya kan? Lulus dan sekarang kuliah di perminyakan Indramayu, namanya itu Bandungan apa itu ada deh di situ. Dan saya dikasih hadiah tuh sama ibunya. Power bank Pak, gede banget itu Pak. Dan suatu saat saya lagi makan ketoprak gitu ya, ada anak pakai motor gede, amin. Pak, assalamualaikum. Siapa? Anak itu. Saya bilang, wah keren kamu sudah pakai motor gede. Kuliah di mana? Di sini Pak. Alhamdulillah Pak. Sampai sekarang saya masuk kuliah. Dan itu bukan satu orang, dua orang. Saya juga sering kayak begitu. Dan kuncinya kerjasama antara keluarga dan sekolah dan wali kelas itu benar-benar harus saya yakin Bapak Ibu sudah seperti itu semuanya. Ya. Kalau berdasarkan cerita Bapak itu bakti itu dengan bermacam cara Pak, dengan nggak punya duit datang ke Pak Agung, bisa bayar duit sekolah. Ini terus bakti apa? Kayaknya di bakti ini sekolah yang paling longgar dengan segala macam. Dan saya pernah Pak, anak saya nggak masuk jam 5:30 pagi saya nongol rumahnya saya jemput. Ya Pak, kalau masalah itu udah kita lakukan. Intinya di saya tadi bukan masalah cara-cara penanganan itu kita sudah bermacam cara Pak kita lakukan di sini. Yang maksud saya tadi yang nggak setuju itu satu aja. Ya udah biar naikin aja. Yang penting naikin tidak itu doang sebenarnya intinya sedikit itu doang. Maksud saya gini Bu, kalau dia naik itu pindah, berarti dia ada keinginan untuk sekolah lagi. Takutnya gini ya Bu, ini takutnya saya jadi Bu, karena kan banyak kasus juga. Takutnya dia nggak dinaikin, terus dia nggak mau melanjutin sekolah. Tapi ada efek ke kelas bawahnya Pak. Itu ada.
terjadi. Iya, maksud saya kalau masalah antar itu sistem, saya tahu banget lah, tahu banget. Saya yakin Bu, menyelamatkan anak ini sistem kan itu fleksibel ya Pak ya. Dan alhamdulillah Tulus Bakti saya rasa luar biasa. Saya selalu dengan Pak Marco ya. Maksud saya gini itu Bu. Jadi kalau ada anak yang nggak naik, terus dia nggak sekolah lagi, ini kan bahaya. Gitu loh Bu. Makanya kalau saya malu nggak naik kelas di sini, saya mau pindah aja. Tapi dia masih mau sekolah, orang apa Bu? Istilahnya sekolah sudah memfasilitasi. Kalau di sana kan terserah sekolah yang di sana kan Pak Margo ya. Itu, iya. Maksudnya mau gimana lagi ya kan? Di sekolah saya yang sekarang gitu ya Bu ya, kasusnya sama seperti itu Pak. Kasusnya sama seperti itu. Tapi kami dengan kelogohan guru-guru, ya selamatkan aja nggak apa-apa. SMA mana Pak? 21. 21. Iya. Karena pernah ada kita ya, saya Iya. SMA Negeri 21 Kota Bekasi. Sampai di sini juga nggak berubah. Iya itu. Makanya kan saya bilang bahwa kamu naik nggak apa-apa, ya kan? Yang penting kamu jangan putus sekolah. Kan begitu kan? Nah, dapat di sini kan? Di Tulus Bakti. Ya, udah beres ya. Terus sekarang di mana kan? Nggak lulus. Dipindahin kan? Tapi tetap masih sekolah? Iya. Nggak sekolah sekarang. Ya, nah kalau dia nggak sekolah berarti ini tanggung jawab dari kita semuanya. Nah, pindah dari sekolah sana ke sekolah sini. Kan saya bilang ini tanggung jawab kita semuanya. Ya, di sini masalah baru nih, mendengar membawa teman-teman yang lain. Ini benar loh Pak, itu Iya memang Bu, makanya gini tantangan kita sekarang ini adalah ya bahwa anak-anak yang seperti ini harus kita selamatkan. Bukan berarti kita fokus pada masalahnya ya Bu ya, tapi hati kita sebagai pendidik harus kita selamatkan. Kalau seandainya sudah kita selamatkan, tetapi anaknya masih begitu, itu berarti kan ya di luar dari kemampuan kita sebagai pendidik. Tetapi di pikiran kita harus punya fondasi bahwa semua anak Indonesia yang punya problem harus kita tolong dan harus kita selamatkan. Itu ya Ibu ya, itu saja. Jadi bukan berarti saya ingin mengintervensi, oh sekolah ini harus begini-gini, bukan. Saya hanya ingin, ayo kita sebagai pendidik, masalah kita selesaikan. Kalau seandainya tidak berhasil, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya Bu ya. Iya, makanya. Tapi jangan sampai, mohon maaf nih, kita punya pikiran, tapi saya yakin Ibu nggak begitu ya. Kita punya pikiran bahwa ini anak sudah nggak bisa diapa-apain, kita punya persepsi negatif sama dia, gini. Jangan sampai seperti itu maksud saya. Karena apa? Sebagai pendidik, ketika kita punya persepsi yang positif kepada siswa, insya Allah bisa tertular. Itu loh. Itu Bu. Jadi bukan saya menyalahkan bukannya. Kita hanya ingin punya persepsi positif dan budaya positif. Itu. Dan kita jangan menghakimi seperti itu. Winter sang juara. Kita lihat. Siapa tahu ntar kedepannya kita tahu masa depannya jadi keren, tapi pernah belajar di Tulus Bakti, ya kan? Dia sukses jadi apa walaupun dia nggak kuliah apa, atau mungkin dia pakai cek, bisa saja Bu. Artinya di situ kita harus punya persepsi positif terhadap anak ini. Saya Pak, orangnya paling mudah tersentuh dengan anak-anak Pak. Iya. Saya tidak pernah mengurus anak Iya. Maksud saya tadi sedikit aja dengan ada kata-kata. Nah ini pindah itu doang sebenarnya tadi ya. Nggak masalah Bu, kalau itu solusi nggak masalah. Kan gini Bu, yang kasus kayak begitu, ada yang anaknya itu jadi baik, ada yang enggak. Gitu Bu. Yang jadi baik ada Ibu. Kayak tadi kasus saya, anak tadi itu pindahan Bu dari pondok pesantren mana. Tapi di sekolah saya berhasil Bu. Karena sekolah saya itu memang berbasisnya adalah multiple intelligences. Anak mau kayak apa jahatnya, kita anggap dia itu punya keistimewaan. Itu sekolah saya dulu di swasta. Makanya ketika saya di negeri juga saya berpedoman begitu. Kalau semua guru di sini punya tadi
Mau bobroknya kayak apa? Ini anak masuk sekolah harus diselamatkan. Insya Allah ini berhasil. Iya, makanya maksud saya ketika ada anak pindah tadi ini, kalau itu menjadi solusi yang terbaik dan dia menjadi baik, itu prestasi bersama-sama. Tapi kalau tidak menjadi baik, berarti kalau tidak menjadi baik, artinya ya wis, kita sudah berusaha maksimal mungkin gitu loh Bu ya. Ini saya tekannya adalah setiap guru harus punya persepsi yang positif, dan saya yakin Ibu seperti itu. Udah pengalaman luar biasa. Maksud saya Pengalaman. bukan itu tadi Pak, maksud saya efek adik kelasnya itu doang. Efeknya doang, maksud saya tadi yang saya tanya gitu. Iya, makanya maaf nih, saya mohon maaf ya Bu ya. Jadi biar Ibu pasti dengan cara berpikirnya. Kita boleh beranggapan efeknya negatif ya Bu ya. Tetapi ada yang namanya konsep diri. Konsep diri. Konsep diri itu gini nih Bu ya. Kalau anak kita gak bisa ngerjain soal matematika terus kita bilang kamu goblok gini, terus gurunya juga kamu udah gak punya masa depan gini, maka dia konsep dirinya akan negatif, langsung negatif. Ketika dia sudah punya konsep diri negatif, maka dia tidak akan percaya diri, maka dia akan jadi orang gagal. Maka maksud saya guru-guru itu harus punya konsep diri positif. Nah, konsep diri positif itu harus kita salurkan ke anak kita. Itu maksud saya. Jadi masalah dampak negatif, ya itu Pak, ya ada, tapi kita kalau percaya diri, kita punya konsep diri yang positif nih, pasti anak ini bagus, begini, kayak gitu ya Bu ya. Terima kasih. Gitu Pak. Ya, terima kasih Pak Iswani atas pemaparannya tentang kurikulum. Ya, mungkin sedikit saya akan merangkum ya masalah kurikulum ini. Pertama, definisi kurikulum. Kurikulum ini mungkin kita semua sudah tahu, yaitu tentang pola ajar kita, panduan kita dalam proses pembelajaran. Kemudian sebenarnya kalau kita telah secara mendalam, tidak ada yang berubah. Sebenarnya mental kita sebagai seorang guru pun sudah pasti bisa menyesuaikan dengan kurikulum apapun itu. Jadi kalau misalnya mau kurikulum seperti apapun, kalau mental kita seorang guru, mental seorang guru itu bukan hanya mengajarkan anak yang tidak tahu menjadi tahu ya, tapi menjadi manusia yang seutuhnya. Manusia yang seutuhnya itu apa? Manusia yang berguna untuk orang lain. Seperti itu. Jadi sebenarnya hal-hal seperti itu hal-hal teknis gitu ya, tidak harus menjadi pakem tertentu dalam hal apapun gitu. Intinya dalam kurikulum 13 yang tadi saya terima dari Pak Iswandi, mungkin pertama kita butuh pola pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kita harus bisa mengolah pola pembelajaran. Setiap anak tuh beda cara berpikir, pengetahuannya berbeda, jadi kita harus bisa mengeksplor itu. Jadi jangan berpusat kepada kita. Jadi zaman dulu konvensional mungkin kita selalu ceramah gitu, disuapin terus. Kalau sekarang biarkan anak yang mengeksplor. Kemudian ciri khas yang kedua juga mungkin asesmen diagnostik, itu yang terpenting ya Pak ya. Karena setelah kita melakukan asesmen diagnostik, kita jadi tahu setiap anak ternyata oh dia baru sampai sini pemahamannya, oh dia baru sampai sini. Misalkan kita kasih asesmen dulu biar kita tahu. Misalkan asesmen, ketika kamu terlambat sekolah, apa yang kamu lakukan? Pasti setiap anak jawabannya berbeda. Sampai gerbang pulang, sampai gerbang takut dimarahin, mampir ke rumah temannya atau nongkrong, ada yang maksa untuk masuk. Itu namanya kita bisa tahu pola pikir anak. Misalkan kalau anak yang tetap maksa masuk, berarti dia anaknya bertanggung jawab. Saya mengaku salah dan saya tidak akan mengulangi. Kalau anaknya langsung pulang, dia nggak mau pusing pola pikirnya, udah pulang aja. Ada anak yang takut, masuk takut, pulang takut, mampir kemana gitu. Jadi itu yang terpenting. Jadi hal apapun sebenarnya kita sudah pernah menjalani, cuman yang berbeda sekarang itu mungkin yang tadi penamaan ini Bapak, misalkan TP, ATP gitu-gitu, guru-guru ini masih pusing, tapi intinya sama. Jadi
jangan jadi buat beban Bapak Ibu lah dalam hal apapun, karena intinya semuanya sama. Kita sebagai guru itu mendidik putra putri kita yang terbaik. Kalau masalah nanti kedepannya anak bisa jadi apa, doa seorang guru itu doa yang terkabul gitu. Jadi kita harus berpikir positif, saya setuju. Ya mungkin nanti ada waktu lain untuk kita bisa berdiskusi masalah dunia pendidikan itu, terutama dalam bidang kurikulum. Mari bersama-sama kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.